Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4, tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial SD 2. Materi Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama ada Husnatul Muniroh, Rashidah, Eliza Nurlianti, Siti Nur Ainatul Firdausa, Anissa Nahdia, Nadia Putri, Sahifa Fitria, Sukma Ayu Pratiwi, Rahmanika Amalia, Muhammad Rifki Fauzan, Wanda Aulia, dan Muhammad Ferdiansyah. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan sehingga sampai ke Jawa Timur. Kemudian, kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari Prasasti Cangkal, Prasasti Kalasan, Prasasti Blitung, Prasasti Klurak, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plasoan, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita akan membahas perpecahan Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dibuktikan dengan Prasasti Canggal dan Carita Parahyangan. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang datang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Sailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Masa kejayaan Mataram kuno, dinasti Shailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaan mencapai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra atau Sailendra yang berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Setelah itu, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramuwardhani dari Wangsa Sailendra. Nah, adapun yang menjadi faktor pendukung penyebab mengapa
Kerajaan Mataram kuno mengalami masa kejayaan. Nah, yang pertama, naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Kemudian pembangunan sebuah waduk Ujung Galuh di Waringin Sapta atau Waringin itu guna mengatur aliran sungai Berangas sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Chola, Champa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Kemudian yang ketiga, pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar antara lain Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Kemudian adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Kemudian ada lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malang. Di materi pembahasan terakhir kita kali ini, kita akan membahas peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ketika berdiri di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno mewariskan cukup banyak peninggalan berupa prasasti dan candi yang dapat kita temui hingga sekarang ini. Yang pertama ada prasasti Kerajaan Mataram kuno, ada prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Maniasi, dan yang terakhir ada prasasti Klurak. Yang kedua yaitu Candi Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ada Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, dan yang terakhir adalah Candi Borobudur.